Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, jemaah salat subuh yang insyaallah dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah, insyaallah pagi ini kita lanjut membaca buku Riyadhus Shalihin. Buku Riyadhus Shalihin kita sudah sampai bab 78. Alhamdulillah, dari masih banyak bab-babnya. Jadi ini bab 78 boleh dibilang dari kitab bagian pertama. Jadi dari bagian pertama ada sampai di bab 78. Judulnya panjang, makanya kemarin dengan Pak Parno disingkat judulnya di pengumuman. Judulnya apa Pak? Wah, judulnya panjang sekali. Akhirnya judulnya pemimpin yang baik atau apa. Nanti 79 masih tentang pemimpin, yaitu pemimpin yang adil, dibagi oleh Imam Nawawi. Baru bab ke 80 giliran yang dipimpin. Jadi kembali Imam Nawawi membahas semuanya seperti sebelumnya sering kita sebutkan tentang keutamaan orang-orang yang miskin dibahas. Lalu setelah itu keutamaan orang-orang yang kaya. Jadi semua dibahas. Tentu bukan dalam rangka membahagiakan semua orang. Tapi memang syariat ini lengkap. Orang yang Allah rezekikan sedikit kadar Allah ya, atas takdir Allah SWT, beliau diuji dengan orang-orang, sebagian diuji dengan itu, maka ada keutamaannya. Sebagian diuji dengan harta, ada juga keutamaannya bagaimana menjadi utama dengan harta yang Allah berikan kepadanya, dan bagaimana juga menjadi utama dengan tidak ada atau sedikit harta yang Allah berikan kepadanya. Jadi game-nya berbeda, kondisinya berbeda, tapi tujuannya sama, yaitu menjadi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang pun sama. Ada dua posisi, ada pemimpin dan ada yang dipimpin atau rakyat. Dan dua-duanya itu juga sama-sama jalan untuk bisa sukses di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya untuk sukses itu tidak harus menjadi pemimpin dalam artian pimpinan. Jadi menjadi rakyat pun bisa lebih mulia daripada pemimpin. Tapi sebaliknya juga, dua-duanya ada amanah. Ada amanah yang harus dilaksanakan sesuai dengan posisinya. Dan di sini Imam Nawawi mulai dengan perintah kepada pemegang pemerintahan supaya bersikap lemah lembut kepada rakyatnya, memberikan nasihat serta kasih sayang kepada mereka, jangan mengelabui dan bersikap keras pada mereka, juga jangan melalaikan kemaslahatan mereka, lupa mengurus mereka, ataupun apa-apa yang menjadi hajat kepentingan mereka. Judulnya panjang, versi Arabnya kurang lebih dari sini sampai ke bawah. Bab tentang amru wulatul umur ini pemimpinnya yang diserahkan urusan untuk rifq, lemah lembut dan seterusnya sampai akhirnya wal ghaflah, dan lalai anhum, dari rakyatnya atau yang dipimpinnya, wa an hawaijihim, dan dari keperluan-keperluan orang yang dipimpinnya. Imam Nawawi hanya mengambil dua ayat di dalam buku ini. Nah, ini pertama ayat di surah Asy-Syu'ara, para penyair. Allah SWT berfirman, waqfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Ini perintah kepada Nabi kita SAW, dan juga perintah kepada semua orang yang berposisi seperti Nabi kita SAW, yaitu memimpin ya, dalam berbagai level kepemimpinan, termasuk yang paling kecil adalah kepala rumah tangga.
alhamdulillah semua kita semuanya kepala rumah tangga, jadi pemimpin. Maka perintahnya adalah waqfid janahaka, turunkanlah atau rendahkanlah janahaka. Janahaka ya kalau harfiahnya janah itu sayang. Ya. Tapi maknanya di sini diterangkan oleh ulama yang menulis ini, waqfid janahaka artinya lin lahu wa tawadhu. Lin artinya lemah lembutlah kepada orang yang dipimpin, wa tawadhu, dan tawadhu. Jadi justru disuruh untuk tawadhu. Jadi ayat ini jelas perintah pertama yang disematkan oleh Imam Nawawi, ya. Dan kembali orang tua, kepala keluarga yang termasuk perintahnya ini lemah lembut kepada mereka dan tawadhu. Dan kembali Imam Nawawi pun sempat bahas ya banyak sekali salah satu tema ini, antara lemah lembut dan tegas. Ini dua hal yang juga sering dibahas. Secara umum ajaran Islam mengajarkan lemah lembut. Secara umum ajaran Islam adalah lemah lembut. Tapi ada kasus-kasus yang khusus di mana sikapnya harusnya tidak lemah lembut, tapi harusnya lebih tegas, ya, lebih tegas. Seperti Nabi kita SAW yang sering dicontohkan sikap tegasnya adalah ketika mencabut cincin emas dari salah seorang sahabat. Itu tidak pakai punten dulu. Punten bisa dilihat cincinnya terbuat dari apa, boleh nggak dibuka. Jadi nggak dengan cara seperti itu teman-teman. Saya langsung diambil cincinnya dan langsung dibuang. Jadi nggak kalau orang Jawa tidak kula nuwun dulu. Boleh nggak saya buang cincinnya karena itu haram. Jadi Nabi SAW tidak menggunakan cara yang lemah lembut dalam kasus itu. Tapi dalam beberapa kasus lain beliau dan secara umum beliau sangat lemah lembut. Dan ini memang diantara perintahnya itu lin, ya, berlemah lembutlah. Lin ini kata perintah dari layin itu lembutnya. Seperti buatan Musa yang juga masyhur. Musa ketika berdakwah kepada Fir'aun disuruhnya apa? Wa qula lahu qawlan layyinan. Katakanlah kepada Fir'aun itu perkataan yang layyinan, yang lembut. Jadi ayat itu menggambarkan secara umum memang perintahnya lemah lembut. Bahkan kepada Fir'aun saja yang Fir'aunnya yang luar biasa sombongnya, kaburnya atas dirinya, dan tentunya kalau istilah kita sekarang diktator, itu Fir'aun sangat diktator. Dan alhamdulillah terakhir Ustaz yang menjelaskan tafsir sempat cerita agak detail tentang kisah Musa dan Fir'aun, ya. Bagaimana Nabi Musa bisa selamat dalam keluarga Fir'aun atas perlindungan siapa? Istrinya, ya, istri Fir'aun, Asia. Dan Asia pun tidak disebutkan dalam Al-Quran di surah doa Asia dan doa Maryam disebutkan di surah tersebut. Ini ayat pertama, waqfid janahak, turunkan, rendahkan dirimu, artinya lemah lembut dan tawadhu. Ayat lain, innallaha ya'muru bil 'adli, sesungguhnya Allah SWT ya'muru bil 'adli, memerintahkan bil 'adli, untuk atau memerintahkan untuk menegakkan keadilan. Dan ini diantara dasar dari perintah Islam, yaitu menegakkan keadilan, ya, menegakkan keadilan, dan lawannya adalah melawan kezaliman. Jadi ini dua hal yang diametral istilahnya, sangat berlawanan, keadilan dan kezaliman. Ya. Bil adli, Allah memberikan keadilan, ya, menegakkan keadilan, wal ihsan, ya, dan ihsan berbuat baik, wa ita'i dzil qurba, dan memberikan dzil qurba kepada orang-orang yang memiliki kedekatan, yang dzil qurba, wa yanha 'anil fahsya wal munkari wal baghi, dan melarang dari fahisyah, ya, lebih kepada hal-hal seperti perzinahan, kemungkaran, ya, hal-hal yang diingkari. Boleh terangkan di sini
kita izil kurba tadi iqta'u aqraba, ya orang-orang yang dekat, huquqahum, hak-hak mereka. Jadi memberikan hak-hak mereka orang-orang yang dekat. Di sini diterangkan juga ihsan itu penjelasannya al-ikhlas wal itqan. Jadi ihsan itu ada dua sisi, ikhlas satu sisi dan sisi lain itqan. Itqan itu optimal atau istilah sekarang profesional, artinya mengerjakannya dengan sebaik mungkin. Itqan. Ya. Nama orangnya disebutnya apa? Orang yang itqan itu disebutnya mutqin. Dia orang yang mutqin. Itqan bahasa kitanya mungkin profesional. Dan Allah SWT, sebenarnya itu ajaran Islam disebutkan innallaha yuhibbu, Allah mencintai seorang hamba idza amila amalan ayyutqinahu. Kalau dia mengamalkan sesuatu maka dia itqan dalam mengamalkan tersebut. Jadi dia betul-betul dalam mengamalkannya. Dan itu bagian dari ihsan. Hadis yang masyhur, ihsan biasanya terkait menyembelih. Jadi Bapak ingat menyembelih? Ya. Ketika menyembelih, ya, kan kita disuruhnya apa? Ya, untuk menajamkan dan mengkondisikan agar si hewan itu tenang. Ya. Jadi itulah bentuk profesional dalam menyembelih. Ya. Contoh kasusnya ada dalam menyembelih. Ya. Tetapi secara umum ajaran seorang muslim adalah ihsan atau itqan. Ya. Jadi Allah perintahkan keadilan. Sedikit mundur, saya sebutkan bil i'tidal wa taswiyah fil huquq. Jadi i'tidal pertengahan. Hanya pertengahan ini tidak dalam konsep artinya bagi rata. Bagi rata. Tidak bagi rata, tetapi i'tidal. I'tidal itu tidak otomatis bagi rata. Jadi kalau kita punya anak dua saja, tidak berarti harus sama rata. Tidak selalu sama rata. Ya. Sesuai dengan kadarnya. Misalnya anak SMA tentu ya yang muda misalnya uang jajannya beda dengan anak SD. Jadi adil itu tidak berarti sama yang SMA dikasih uang jajan segini berarti anak SD juga sama. Nah, tidak artinya tidak ya, seimbang dalam makna tadi, proporsional. Fil hukuk dalam memberikan hak. Ya. Fahisha tadi maghalaba minal ma'asi az-zina. Maksiat-maksiat seperti zina. Wal munkar, kemungkaran di sini adalah ma yunkiruhu asy-syar'i minal amal. Amal-amal yang diingkari oleh syariat. Wal baghiyat, al-udwan, permusuhan, ya, dan aniaya terhadap manusia. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Allah mengingatkan kalian agar kalian tadhakkarun. Tadhakkarun artinya tata'aqqun, menerima nasihat tersebut. Ini juga perintah Allah SWT. Ayat yang disematkan dinukilkan oleh Imam Nawawi dalam bab ini. Yang utama yang sering disebutkan tentu adalah bahwa kaitan dengan bab ini, maka ini diantara tugas dari para imam, leader atau pemimpinnya atau pemimpin. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi yaidukum la'allakum tadhakkarun. Jadi PR-nya pemimpin adalah menegakkan keadilan, menegakkan al-ihsan, memberikan hak dari setiap orang dan mencegah terjadinya hal yang tidak baik. Itu PR-nya. Itu mudah menyebutkannya, tetapi melaksanakannya yang susah. Dan ini kalau sekarang mungkin kita lihat banyak pemimpin yang di demo oleh rakyatnya. Sebenarnya fenomena demo mendemo ini sudah mulai, bahkan orang yang mulia seperti Utsman saja itu di demo. Artinya tidak otomatis ya. Orang itu berarti jelek ketika ada rakyatnya yang mendemo. Karena sahabat sekualitas Utsman saja itu sampai di demo, dan kisahnya yang masyhur ya, di demo oleh orang-orang yang kecewa. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW ketika membagi ghanimah, ada sebagian juga yang kecewa dan demo kepada Nabi kita Muhammad SAW. Sampai Umar berkata, kalau boleh saya sikat itu semua. Ya, dengan
dengan gayanya umat. Artinya yang namanya seperti itu, ada yang protes demo itu hal yang lumrah. Begitulah memang resikonya. Resikonya ketika dia menegakkan keadilan, ihsan, kita itu berubah, yanha 'anil fahsya'i wal munkar, sangat mungkin ada yang seperti itu. Dan yang masyhur di kalangan para ulama, misalnya diriwayatkan bagaimana Ali radhiyallahu anhu ditanya oleh ashabnya, oleh orang-orang di sekitar Ali. Sebenarnya pertanyaannya menyudutkan. Kenapa kalian di masa kepemimpinan Anda ini kok kayaknya situasi makin jelek ya? Ini kurang lebih mengkritik kepada Ali. Jawabannya juga pintar. Iya, karena dulu di masa-masa pimpinan sebelum saya itu rakyatnya kayak saya, pimpinannya kayak mereka. Di masa saya, pimpinannya ya kayak saya begini, rakyatnya kayak jadi dibalikin oleh Ali. Tapi poinnya adalah memang kerjasama antara leader, pemimpin dan yang dipimpin. Supaya nanti dibahas sampai 3 bab selanjutnya. Ya, jadi poinnya ayat ini perintah, dan terutama perintah kepada amir atau pemimpin dalam segala level kepemimpinan. Dan tadi juga kita tekankan, tentu sebagaimana umumnya membaca pelajaran-pelajaran Islam, hadis-hadis itu tidak dengan gaya menunjuk. Wah, ini cocok nih kayaknya, cocok. Wah, ini kena dengan ayat ini, si bapak ini, si apa ini, si siapa. Tapi lebih kepada bagaimana kita belajar. Karena fenomenanya banyak orang yang kita lihat juga, ya, kenyataannya banyak orang yang mencela pimpinan misalnya dengan pemimpin yang korupsi. Pas giliran dia dikasih amanah ternyata juga tidak lolos. Dan ini bukan berarti kita pun ikut mencela dia, tapi pesannya adalah hati-hati. Ternyata ada sesuatu yang mungkin tidak kita ketahui sebelum kita menduduki jabatan itu. Ada yang berat di situ. Makanya secara umum seorang muslim, ya Imam Ahmad dan para ulama lain sering menyebutkan di antara ciri baiknya seseorang adalah ketika dia mendoakan pemimpin. Jadi orang-orang beriman pada umumnya adalah ditandai dengan mereka senang untuk mendoakan para pemimpin mereka. Senang mendoakan para pemimpin. Tapi mereka jahat. Nanti kita lihat ternyata ketidakbaikan mereka itu justru membuat mereka semakin layak untuk didoakan. Karena kasihan gitu. Kalau lihat konsekuensinya dalam hadis-hadis ini, kasihan sekali. Jadi kalau kita ingat kezaliman mereka dengan ingat apa yang akan mereka dapatkan sebagai ancaman, itu malah kita lebih kasihan lagi. Wah, kasihan juga ya. Karena ternyata amanahnya begitu besar dan hukumannya juga ancamannya begitu besar. Ya. Masuk ke hadis pertama, An Ibnu Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ya. Namanya siapa Ibnu Umar? Nama Ibnu Umar siapa? Abdullah bin Umar. Kita tes kecil. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Qala sami'tu Rasulullah SAW, saya mendengar Rasulullah SAW berkata, ini hadis yang masyhur, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati. Setiap kalian adalah pemimpin. Jadi kembali arahnya adalah ke kita. Kita sendiri ada zona kepemimpinan kita, yang misalnya di rumah tangga kita atau di zona-zona yang kita mendapat amanah menjadi pemimpin. Wa kullukum mas'ulun, dan setiap kalian mas'ulun, bertanggung jawab atau akan ditanya, an ra'iyyati, atas kepemimpinannya, atau an ra'iyyati, atas yang dipimpin. Al-imam ra'in, imam adalah ra'in. Ini cenderung sering digunakan kepala pemerintahnya. Ra'in meskipun kembali pemimpin pada setiap fasenya. Wa mas'ulun an ra'iyyati, wa rajul, dan seseorang ra'in fi ahlihi, dia adalah pemimpin dalam keluarganya. Wa mas'ulun an ra'iyyati, dan dia akan ditanya akan keluarga yang dia pimpin tersebut. Jadi semua kita ya, akan ditanya tentang orang-orang yang kita pimpin. Dan ini untuk bapak-bapak ya,
kita akan ditanya tentang mereka. Kita akan tanya tentang mereka, tentang istri kita, tentang anak-anak kita. Dan dalam surah Nisa disebutkan wal yakhsallati law taraka min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Hendaknya orang-orang itu takut meninggalkan generasi yang di'afa, yang lemah. Jadi dia berkewajiban untuk memberikan bibit-bibit kekuatan, tentu kekuatan iman dan kekuatan. Wal mar'ah, bahkan mar'ah juga, karena di sini kullukum, setiap kalian, maka sekarang ini menjelaskan contoh. Wal mar'ah, wanita juga ra'iyatun, pemimpin fi baiti zawjiha, di rumah suami. Wa mas'ulatun, dan akan ditanya an ra'iyatiha, akan apa yang dipimpinnya. Wal khadim, bahkan khadim artinya pelayan yang membantu. Ra'in juga fi mali sayyidi, atas harta dari pimpinannya. Jadi Masya Allah, hadis ini mendetailkan, jangan dikira jadi nanti yang khadim selalu menunjuk yang sayyidnya, tuannya. Dia sendiri adalah pemimpin atau pimpinan dalam tadi zona kepemimpinan dia. Jadi khadim itu ra'in juga fi mali sayyidi, dalam terkait dengan harta tuannya yang dipercayakan kepada mereka. Wa mas'ulun an ra'iyati, dan akan ditanya akan terhadap kepemimpinan atau apa yang dipimpinnya tersebut. Dan kembali diulangi, wa kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin ya, dan mas'ulun akan ditanya atau bertanggung jawab atas kepemimpinan. Jadi semua ada, bahkan menarik sampai dicontohkannya khadim, bukan pelayan ya. Jadi kembali ketika kita sebagai rakyat menggunakan hadis ini untuk pimpinan, ingat kita pun punya wilayah kepemimpinan kita sendiri, wilayah kepemimpinan kita sendiri yang kita pun punya amanah atas wilayah kepemimpinan kita tersebut. Apakah berarti tidak boleh menasihati orang lain? Tentu sangat boleh, dan itu dianjurkan. Menasihati pemimpin, misalnya khatim, apakah boleh menasihati sayyidnya? Sangat boleh, malah dianjurkan. Apakah boleh anak-anak menasihati ibunya? Di sini pemimpin ibu yang menjadi manajer di rumah, apakah boleh dinasihati? Ya tentu boleh. Jadi tidak juga apatis atau tidak peduli. Apakah rakyat boleh menasihati pemimpinnya? Sangat boleh, dan itu dicontohkan banyak oleh para ulama kita, termasuk Imam Nawawi adalah ulama yang dikenal di zamannya. Karena ketika ada kesalahan, beliau berani untuk menyatakan itu salah dan harus diperbaiki. Dan posisi beliau juga luar biasa ya. Mungkin kalau sekarang saya ketua MUI ada yang memimpin sebuah madrasah yang besar. Ya, dan hadis ini masyhur insyaallah. Yang kedua, wa'an Abi Ya'la Ma'qil ibn Yasar radhiyallahu anhu, dari Abu Ya'la Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu. Mungkin nama ini agak asing, dan pesannya adalah bahwa memang sahabat itu banyak sekali. Sahabat itu banyak sekali, ribuan orang sahabat. Dan ketika terjadi juga perang saudara di antara sahabat di zaman misalnya perang Jamal dan perang lain-lainnya, sebenarnya lebih banyak sahabat yang tidak ikut dalam perang daripada sahabat yang terlibat dalam perang. Jadi yang dikira sahabat itu orangnya yaitu itu yang kita kenal itu, apalagi misalnya 60 orang sahabat. Ya dikira ya isinya cuma 60, sahabat itu jumlahnya ribuan, banyak sekali. Dan ketika terjadi perang saudara yang masyhur, yang ada perang Siffin, ada perang Jamal, para ulama sebenarnya tidak ikut berperang itu jauh lebih banyak. Hanya kembali yang heboh biasanya yang ramai ya. Seperti kita pun di kalangan kaum muslimin ya. Yang heboh biasanya yang bikin ramai, kalau saya lihat sebenarnya sedikit juga gitu. Orang yang lainnya biasa saja dengan amanah dan usaha ikhtiar Islamnya, tapi tetap ada orang yang bikin tadi ya perang atau ketimpangan. Ma'qil berkata, qala sami'tu Rasulullah SAW, saya mendengar Rasulullah berkata, ma min abdi, tidak ada seorang pun yastara'ihi Allahu ra'iyatan, yang Allah SWT memberikannya kepemimpinan ya, terhadap ra'iyat, terhadap yang dipimpinnya,
Sekarang ini diserap dalam bahasa Indonesia menjadi apa? Rakyat. Jadi rakyat. Kalau roin jadi apa? Ya, rois ya. Amin rois misalnya. Itu amin dipercaya, ya, jadi pemimpin yang dipercaya, doa dari orang tuanya. Dan sering dipakai rois am. Ya. Kalau di sekolah ada rois, itu nggak nyambung. Kerohanian Islam kalau itu kerohanian Islam. Jadi orang diberi kepemimpinan oleh Allah SWT, lalu yamutu yauma yamut, dia meninggal, dan hari ketika dia meninggal, wa huwa ghashun li ra'iyatihi, dia ghashun, ya, ghashun, dia menipu atau mengelabui orang yang dipimpin. Kembali, jangan langsung menunjuk presiden atau siapa. Bisa juga suami. Jadi seorang suami ketika dia kan Allah berikan kepemimpinan dalam keluarganya, lalu dia melakukan ghash atau ghish, ya kata kerjanya. Ghashun artinya orang yang melakukan penipuan tersebut terhadap orang yang dipimpinnya, illa harramallahu alaihi jannah, Allah mengharamkan baginya surga. Jadi kembali, kasihan kita kalau kita sampai begitu, dan kasihan juga orang lain yang kita lihat seperti itu. Sehingga bentuk nasihatnya sebenarnya harusnya istilah para ulama kita binadharil rahmah, dengan kacamata rahmat sebenarnya. Kita ingatkan pemimpin itu sebenarnya kasihan, karena Anda ini bahaya gitu. Kalau Anda mengelabui itu bahaya. Jadi bahaya buat Anda. Dan komunikasinya harusnya memang dalam konteks memperbaiki. Nasihat itu untuk, sehingga secara bahasa nasihat itu memang nuansanya adalah mensucikan dan menjahit, ya, kalau kita lihat. Jadi nasihat itu dalam secara bahasa maknanya mensucikan, dan makna lainnya menjahit, artinya memperbaiki. Jika seorang memberi nasihat, dia sedang memperbaiki saudaranya, termasuk nasihat kepada pemimpin. Jadi insya Allah ya, konsekuensinya harramallahu alaihi al-jannah, Allah mengharamkan baginya surga. Hadisnya muttafaqun alaih. Jadi siapa yang yastar'ihillahu ra'iyatan, yang Allah mengamanahkan kepemimpinan kepadanya atas kelompok orang, atas rakyatnya. Kembali rakyat dalam berbagai konteks kalau yang baru-baru ini pilkada misalnya, ya rakyatnya adalah ya, warga Tangsel kalau dia jadi wali kota Tangsel misalnya. Tapi tidak hanya itu, ya, gubernur dan terus ke bawah, ya, artinya kembali amanah itu ternyata berat, sehingga menarik fenomenanya kalau orang itu rebutan mau jadi pemimpin. Ini memang hal yang menarik dalam artian tidak otomatis salah gitu. Karena pemimpin juga di satu sisi adalah cara untuk memperbaiki, cara untuk Islam. Jadi menarik, tidak otomatis salah, memang tidak, artinya tidak ditampilkan bahwa itu salah, karena yang perlu dihitungkan adalah harusnya niatnya memang Islam, memperbaiki, dan itu jalannya. Dan kita mungkin secara umum ya tadi kalau lihat dari sisi ini, memang kok beraninya itu orang itu pengen jadi pemimpin, kok dia pengen jadi pemimpin, padahal masya Allah amanahnya berat. Wa fi riwayat, dalam riwayat lain, falam yakutha binusihi lam yajid raihatal jannah. Jadi dia tidak memberikan binusihi, dan tidak jujur, istilah kita tentunya tidak jujur, ya, kepada hambanya yang dipimpin tersebut, lam yajid raihatal jannah. Jadi bukan istilahnya, bukan lagi haram masuk surga, baunya aja nggak dapat, bau surganya aja nggak dapat, artinya jauh sekali. Dalam hadis saya sebutkan, padahal wanginya surga itu bisa dicium dalam 40 bulan atau 40 tahun, 40 tahun perjalanan, artinya dia jauh sekali dari surga, ya, jauh sekali dari surga. Dan itu kalau kita kumpulkan dengan hadis-hadis lain, seakan memang ada tingkatan-tingkatan seperti itu. Kita ketahui ada orang yang paling terakhir masuk surga,
orang yang terakhir masuk surga kan juga bertingkat-tingkat. Awalnya dia keluar dulu kayaknya pengen makin dekat, akhirnya di gerbangnya surga, dan ujungnya ya Allah, nama nggak masuk aja ini, tanggung udah di depan surga ini, minta masuk, akhirnya masuk, dan itulah ahli surga yang terakhir. Sebenarnya ngeri ketika dia bilang ahli surga yang terakhir, karena pertanyaannya kita di mana saat orang itu masuk? Kita itu ada di mana? Di dalam atau di luar? Karena kalau itu dia terakhir dan kita di luar, berarti nggak ada lagi yang masuk. Ya. Kalau kita ada di dalam, alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Meskipun kembali neraka itu bukan sesuatu yang mudah untuk ya, istilah orang sekarang, Anda bapak masuk neraka dulu, nanti juga ujung-ujungnya ke surga, asal la ilaha illallahnya dijaga. Karena memudahkan seperti itu. Dan ya kepanasan aja sedikit di jalan, protes. Naik mobil AC mati aja udah protes, artinya wah ini kok AC mati, naik bus umum AC-nya mati, protes. Bayangin naik KRL aja sampai Tanah Abang AC mati, itu kayaknya pasti protes. Langsung nulis status, wah ini PT KAI nggak bener. Baru segitu, kok berani-beraninya bilang siap masuk neraka meskipun sebentar. Kembali, lam yajid raihatal jannah. Masya Allah, tidak dapat wanginya surga. Wa fi riwayat, dalam riwayat lain, ma min amirin, tidak ada seorang amir, pemimpin, yani atau umur muslimin, dia diamanahi dengan urusan orang-orang muslim, tsumma la yajhadu lahu, lalu dia tidak la yajhadu, dia tidak yajhadu, dia tidak berjihad. Jadi konsep jihad itu umumnya la yajhadu, artinya dia tidak berusaha sungguh-sungguh lahum, bagi mereka, untuk menjadi pemimpin bagi mereka, wa yansahu lahum, dan menasihati mereka, illa, kecuali lam yadkhul ma'ahumul jannah, tidak akan masuk bersama mereka ke surga. Ya, kembali tentu kita perlu banyak istighfar, perlu banyak meminta ampun kepada Allah SWT atas banyak sekali kekurangan kita dalam tema-tema ini. Memang kita belum jadi gubernur, belum jadi apa-apa, tapi kembali setidaknya kepala keluarga sih kayaknya semua sudah ya. Dan ini yang terkecil pun belum tentu kita sukses gitu di para keluarga. Ya, kembali hadis-hadis seperti ini yang juga semakin memotivasi kita untuk banyak istighfar, banyak meminta ampun kepada Allah SWT, banyak menyadari kekurangan-kekurangan kita, menyadari kelemahan-kelemahan kita. Ya. Karena tentu semua ini, jadi kuncinya adalah yang penting pertama dia jihad, dia berusaha sebaik mungkin. Ya. Berusaha sebaik mungkin, karena itu yang menjadi penting bagi dia adalah berusaha sebaik mungkin. Bagaimana kalau tetap di demo tadi? Poinnya bagi dia adalah dia berusaha sebaik mungkin. Bahkan sekelas Utsman saja tadi itu sampai di demo. Sehingga yang penting bagi dia adalah bagaimana dia betul-betul memang niat islah dengan kepemimpinannya, dan dia berusaha sebaik mungkin. Mungkin dia salah ya, dan Islam salah itu boleh. Artinya yang namanya orang salah strategi, misalnya dia mengembangkan ekonomi rakyatnya ternyata salah akhirnya. Tapi selama itu ya jihad, artinya itulah yang terbaik yang bisa dia berikan. Maka insya Allah akan Allah nilai kembali, semua orang dinilai atas sesuai kadarnya. Kalau ilmunya segitu, ya Allah nilai sesuai dengan ilmunya. Yang jadi masalah adalah dia tahu, tetapi dia tadi ghashun. Ini ghashun, ini menarik. Ada ghashun, ada yajhad. Ini pasangan. Ghashun itu dia bisa, tapi dia menipu. Artinya dia tahu sebenarnya yang harus dilakukan itu apa, tapi dia tidak mengerjakan yang benar itu, dan dia mengelabui atau menipu. Ya. Makanya dia tahu sebenarnya harusnya dikasih 300 misalnya, ini angka tepat. Harusnya dikasih 300, tapi yang dikasih berapa? 290 misalnya. Nah itu ghashin. Tapi kalau memang mampunya cuma ngasih 100, tapi memang realnya cuma bisa ngasih 100, insya Allah tidak dapat ghashin. Jadi ada dua kata kunci.
Ghashun, mengelabui atau menipu, dan lawannya yajhadu, dia berusaha sebaik mungkin. Ya. Ya, tafsirnya kurang lebih mirip seperti itu. Ya. Dan kembali ini termasuk hadis yang sahih, ya, hadis yang jelas. Hadis yang sahih itu hadis yang lafadznya clear, ya, jelas dari kita membacanya. Hadis yang ketiga dari 6 hadis, wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, Aisyah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul fi baiti hadza. Saya mendengar Rasulullah SAW berkata, fi baiti hadza, di rumah saya ini. Artinya perlu diklarifikasi ini oleh Aisyah karena banyak rumahnya Nabi Muhammad SAW, ya, apakah di rumah yang sana, di sana, maka beliau klarifikasi fi baiti hadza, di rumah ini, ya, menunjukkan betul-betul beliau mendengarnya di posisi tersebut. Nabi SAW bentuknya doa, Allahumma ya Allah, man waliya min amri ummati syai'an, barang siapa yang mengurusi di antara urusan umatku sesuatu pun, syai'an, apapun itu, fasyaqqa alaihi, lalu dia memberatkan orang yang diamanahi. Fasyaqqa alaihi, dia memberatkan, fasqub alaihi, maka beratkanlah dia. Artinya Allah yang akan membalas dengan keberatan bagi orang itu sebagai hukuman. Ya. Kembali kata kunci yang di atas tadi menjadi penting. Bagaimana kalau memang dia, artinya misalnya pada kondisi yang paceklik dan susah, dia tetap tidak mampu untuk memberikan keringanan itu kepada orang yang dipimpinnya. Kata kuncinya selama dia tidak ghash, selama dia tidak mengelabui. Artinya dia tahu apa yang harus dilakukan, tapi dia tidak lakukan. Itu kata kuncinya. Dan dia yajhad, dia berusaha sebaik mungkin. Ya. Jadi di sini dia tahu sebenarnya dia punya cara untuk meringankan orang-orang yang dipimpinnya, tetapi dia tidak meringankan, malah dia syaqqa alaihim, dia merepotkan mereka. Ya, dia memberatkan mereka. Maka fashqub alaihim, maka hukumannya adalah beratkanlah mereka. Artinya timbangkanlah juga masalah kepada mereka. Jadi kembali, masya Allah ya, konsekuensinya berat. Dan ya kembali membuat banyak pelajaran bagi kita secara personal. Perlu banyak istighfar, perlu banyak minta ampun kepada Allah SWT, dan secara komunal perlu banyak saling nasihat dan saling meminta maaf juga. Ya, komunikasinya seperti itu. Kalau kita memahami hadis-hadis ini ternyata berat juga ya. Ternyata orang yang kita, ya kadang-kadang dalam komunal kita mengamanai misalnya Pak Ketua DKM banyak sekarang atau sebelumnya, ini amanah yang berat dan harus kita bantu. Ya. Termasuk yang sebelum-sebelumnya dan siapapun, ya termasuk apapun, itu amanah yang berat dan perlu ada tadi saling nasihati, saling apa. Tapi kembali kata kuncinya, jangan sampai ghasyun, jangan sampai mengelabui atau menipu, dan jangan sampai juga lam yajhad, tidak bermujahadah, ya, tidak bermujahadah. Jadi poinnya maksudnya boleh gagal, ya, pemimpin itu boleh gagal. Gagal dalam artian, ya, misalnya kepala keluarga, dia gagal nih, dia tidak bisa menyekolahkan anaknya misalnya. Orang-orang menilainya itu gagal. Lalu sebagai pemimpin apakah dia berdosa? Kata kuncinya, apakah dia menipu, mengelabui anaknya atau tidak? Misalnya sebenarnya ada duit sih, tapi dia pakai untuk yang lain. Nah itu ada dosa. Tapi kalau memang tidak ada uangnya, ya itulah kemampuan di kepemimpinan dia saat itu, dan tinggal bagaimana dia mengkomunikasikan kepada anak-anaknya, ya, dan menunjukkan bahwa dia jihad, berusaha. Ini dua kata kunci yang menarik dari hadis sebelumnya dan menjadi boleh dibilang jalan keluar. Jalan keluar artinya yang penting bagi seseorang adalah jihad, berusaha sebaik mungkin. Ternyata itu pun tidak memuaskannya, ya begitulah memang ya. Pada dasarnya namanya dinamika suatu tidak mungkin memuaskan semua pihak. Tadi kata kuncinya, bahkan sekali Utsman saja itu sampai di demo, artinya sampai ada orang yang tidak
tidak puas, dan sampai akhirnya dibunuh kan, di demo bahkan sampai dibunuh. Begitupun Ali radhiyallahu anhu dan juga yang waman waliyah. Sebaliknya, barang siapa yang mendapatkan urusan dari umat ini, farrafaqa fihim, maka dia berlemah lembut kepada mereka. Artinya dia membuat orang yang dipimpinnya itu comfortable, artinya nyaman dengan kepemimpinannya, kebutuhan-kebutuhannya bisa terpenuhi dengan baik. Farfuq bihi, maka lemah lembutlah kepada orang tersebut. Lemah lembutlah kepada orang tersebut. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Kembali, hadis ini juga mengajarkan kepada kita bahwasanya pemimpin dalam banyak hal, ya, baik di masyarakat, termasuk juga pemimpin perusahaan di era modern ini, atau pemimpin perusahaan itu juga pemimpin yang perannya sangat luar biasa. Kembali kata kuncinya tadi, apakah dia ghas ataukah tidak, apakah dia sudah jihad atau tidak. Ya sama, perusahaan pun mungkin performa dia tidak baik sehingga perusahaan bisa jadi bangkrut ujung-ujungnya, dan yang dipimpinnya susah karena akhirnya mereka jadi pengangguran, ya, anak istrinya jadi ya repot. Apakah pemimpinnya berdosa? Pertanyaannya, apakah dia sudah berusaha sekuat tenaga atau tidak? Karena tadi kata kuncinya apa? Lam yajhad. Jadi tidak bersungguh-sungguh, dan kata kunci lainnya adalah ghashim, dia menipu. Jadi kalau sebagai pemimpin dia menipu, artinya ada aset perusahaan misalnya, tapi itu tidak dihitung sebagai aset perusahaan, malah dia sikat juga aset perusahaan, sehingga akhirnya perusahaannya bangkrut, maka dia ghashim dan dia tidak dalam yajhad. Jadi kembali kata kuncinya ghashim, ya, dan yang bisa kita lakukan adalah yajhad atau berusaha sebaik mungkin. Ya. Hadis yang keempat, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW berkata, kanat Banu Israil, dulu Bani Israel itu tasur suhud, dipimpin, ada dipimpin oleh al-anbiya. Jadi mereka umumnya dipimpin oleh para nabi. Kullama halaka nabiyyun khalafahu nabiyyun. Ketika nabi itu, ini istilahnya digunakan Nabi SAW, halaka. Diterjemahnya mati. Tapi halaka ini ada nuansa dibunuh gitu. Artinya ada nuansa dia celaka, atau nuansanya jelek, artinya bukan mati biasa, tapi dia celaka atau dibunuh, maka khalafahu nabi, maka diganti dengan nabi yang lain. Dan beliau sebutkan wa innahu la nabiyya ba'd, dan tidak ada nabi setelah saya. Jadi berbeda dengan kita sekarang ini, tidak ada lagi nabi. Ya, jadi kalau nanti nabi kita masalah meninggal, maka tidak akan ada nabi, tidak seperti Bani Israel. Wa sayakunu ba'di khulafa, akan ada khulafa. Khulafa artinya pengganti. Fayaqsuruna, dan mereka akan banyak. Jadi ada khulafa, ada pengganti. Punya masyhur khulafa hanya Abu Bakar As-Siddiq. Umar ketika dibilang di khulafa, Umar akhirnya tidak mau khulafa. Itu istilahnya, alasan teknis semua beliau kuat. Nanti panjang juga ya. Khulafai Rasulullah SAW. Penggantinya Rasulullah. Umar ini sudah pikirnya panjang. Nanti penggantinya Umar jadi 3 kali. Khulafai Rasulullah SAW. Akhirnya Umar mengeluarkan istilah baru. Panggil saja Amirul Mukminin, panggil saja pemimpin kaum muslimin. Akhirnya mulai Umar digunakan istilah Amirul Mukminin untuk pemimpin kaum muslimin. Jadi ada khulafa. Qalu, maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, fama ta'muruna? Lalu kalau itu terjadi, apa perintahnya kepada kami? Qala aufu bi bai'atil awwali fal awwal. Penuhilah bai'at al-awwal fal awwal. Jadi bai'at yang awal. Jadi bai'at satu khulafa itu penuhilah. Jadi apa kontrak yang janji dia dengan pemimpinnya, maka itu yang harus dipenuhi. Ya, ini
mengibaratkan memang ya ikuti pemimpin itu, berikanlah disebutkan summa a'tuhum haqqahum, berilah mereka hak mereka. Jadi sebagai pemimpin tentu di antara bentuk keadilan dalam Islam, dia akan dihukum atas kepemimpinannya, tapi dia juga punya hak untuk memutuskan, hak untuk mengatur. Justru karena dia punya hak mengatur, maka dia bertanggung jawab. Maka summa a'tuhum haqqahum, berilah mereka hak mereka. Jadi sesuai kepemimpinannya. Al-awwal fal-awwal, artinya sesuai urutannya. Yang sekarang ya beri kepada yang sekarang, nanti ada lagi beri kepada yang setelahnya, hak mereka sebagai pemimpin. Wa as'alullaha alladzi lakum, dan mintalah kepada Allah alladzi lakum, yang merupakan hak kamu. Jadi beri hak kepada pimpinan dan minta juga hak kamu. Dan menarik di sini yang diminta as'alullah, minta kepada Allah agar hak itu bisa diberikan. Tentukan dirinya kepada orang seringnya memang kecewa. Was'alullaha alladzi lakum fa innallaha, karena Allah sementara sa'iluhum amma istara'ahu, karena Allah akan bertanya kepada mereka, kepada para pemimpin, para khulafa tadi, akan apa yang dikuasakan kepada mereka. Muttafaqun alaih. Ini kisah tentang Bani Israil. Lalu Nabi Muhammad cerita akan ada pemimpin-pemimpin setelahku, dan umatnya diperintahkan untuk tetap mentaati pemimpin tersebutnya. Al-awwal fal-awwal. Jadi yang awal taati, nanti kalau ganti taati lagi, berikan kepemimpinan. Jadi harus move on ya, jangan ikut pimpinan saya yang dulu itu. Padahal sekarang sudah ganti kepemimpinannya. Al-awwal fal-awwal. Jadi siapapun yang menjadi pimpinan itu yang harus diberikan hak kepemimpinan. Muttafaqun alaih. Sini ada sedikit wa Israil. Israil itu nama siapa? Israil wa Ya'qub alaihissalam. Jadi Ya'qub itu namanya Israil, wa abna'uhu qabailu al-Yahud. Dan anak-anaknya Ya'qub itulah yang disebut Yahudi. Dan Israil ditambah dari adalah ismun Ibrani, adalah istilah bahasa Ibrani. Maknanya apa? Abdullah. Jadi Israil maknanya adalah hamba Allah, tapi dalam bahasa Ibrani. Kalau boleh menamai anak kita Israil. Ini kan nama orang nih, kita kasih nama Israil. Wallahu a'lam. Pada dasarnya halal tentu, boleh, tetapi bisa menciptakan banyak konflik. Bisa menciptakan banyak konflik dan kembali likuli maqamin maqal, likuli maqal maqamnya. Jadi setiap perkataan itu ada tempatnya, dan kita lihat kalau sekarang tidak baik tentu tidak baik. Tapi nanti maknanya baik, dan maknanya baik ya, tetapi umumnya orang tidak mengerti makna tersebut. Jadi bahaya juga. Tapi kita yang alhamdulillah sudah ngerti, minimal nanya dulu, kok dikasih nama Israil gitu. Namanya bagus sebenarnya artinya, tapi kok dikasih nama Israil. Ini sedikit saja tambahan. Ya, jadi ini hadis ketiga. Hadis ke itu hadis yang keempat, dan ini beliau menyebutkan, menunjukkan perhatian Nabi kita Muhammad SAW kepada umatnya, bahwa nanti akan ada umat, akan ada pemimpin yang artinya ada nubuwah, dan juga ada perhatian Nabi kita Muhammad SAW kepada umatnya. Yang kelima, kedua lagi, wa A'id bin Amrin radhiyallahu anhu annahu dakhala ala Ubayd bin Ziyad. Jadi faqala lahu, dan berkata kepadanya, ai bunayya, wahai anakku, ini sami'tu Rasulullah SAW yaqul, saya mendengar Rasulullah berkata atau bersabda, inna syarrar ri'ai al-qutama, sesungguhnya pemimpin yang terburuk adalah al-qutama, disebutnya sebagai al-qutama. Fa iyyaka an takuna minhum, maka jangan sampai, atau hati-hati, jangan sampai kamu menjadi qutama. Muttafaqun alaih. Qutama menurut beliau sebutkan, al-qutama adalah al-fadhu al-qami alladhi yadlimun nas wa la yarukku lahum. Jadi orang yang mendolimi manusia dan tidak bersikap
lembut kepada mereka. Wa yadribu ba'dhum ba'dha, artinya bersikap keras kepada orang. Jadi pemimpin yang keras kepada orang-orang yang dipimpinnya. Tentu keras yang tidak pada tempatnya, ya. Keras yang tidak pada tempatnya, keras yang berlebihan, ya. Tidak keras yang masih pada batas-batasnya. Karena misalnya memukul juga dibolehkan dalam Islam. Orang yang sudah usia berapa itu boleh dipukul? Bayi. Ya mungkin kalau bayi pukulnya hanya lain. Yang usia 10 tahun. Usia 10 tahun. Nah ini sebenarnya menarik dari segi dunia pendidikan. 10 tahun baru boleh dipukul. Padahal mulai disuruh perintah salat usia berapa? 7 tahun. Jadi dari 7 ke 10 itu dia harus nahan, nggak boleh mukul. Jadi berapa kali pengulangan sabar itu? Ya. Kalau perintah salat 5 kali sehari, berarti 5 kali dalam 3 tahun itu dalam sehari kita harus sabar. Nah, sholat. Belum tahun ketiga nanti baru. Itu harus sabar, dan bagaimana Islam mengajarkan untuk sabar terus sampai 3 tahun, setelah usia 10 baru boleh. Itu pun dipukul halus. Jadi kembali jangan juga terlalu buru-buru, ya, untuk melihat anak itu berubah. Kalau kita lihat dalam pembinaan keislaman diberi tenggat waktu yang lumayan, ya, 7 mulai perintah, 10 nanti baru boleh mukul. Dan itu pun mukul halus. Dan 10 pun sebenarnya belum wajib bagi dia. Jadi kalau 10 sampai apalagi disiksa itu berlebihan. 10 tahun itu belum balik, dia belum punya kewajiban itu. Jadi ini masih pemanasan sebenarnya, nanti untuk menjelang 15 tahun. Kita takut, ya, ada yang takut, wah anak kok udah 10 tahun masih nggak sholat, ya. Ya tentu kita harus takut juga. Tetapi tetap Islam mengajarkan ada sabar, jangan perubahan itu tidak dalam sehari semalam, tahu-tahu besoknya rajin sholat. Dan para ulama kita mengkiaskan itu di banyak hal lain. Jadi bukan hanya sholat, banyak perintah kebaikan itu memang harus sabar. Sholat aja sampai, ya tadi 7 tahun sampai 10 tahun kan, jadi kita nggak bisa sabar, ya. Kalau guru di sekolah itu sejak kelas 1 sampai kelas 3 nggak sholat Pak. Terus sampai kelas 3 tahun bapak bina di SMP atau SMA itu nggak mau sholat sejak datang sampai keluar. Kalau memang usianya 7 sampai 10. Ini kebetulan kalau SMA ya udah boleh, tapi orang tuanya yang boleh. Dan fenomena dulu para guru kita yang suka mukulnya, kembali mungkin normanya yang berbeda. Dulu ngejepret pakai apa? Penggaris. Mungkin norma saat itu tidak segarang sekarang, ya. Sekarang guru jepret pakai penggaris, ya. Bapak bisa dipecat, bisa dituntut oleh siswa, ya. Ya begitulah normanya, ya. Tentu kita bisa bilang itu tidak baik, tapi perlu juga memahami kondisi saat ini seperti itu, ya. Harus mengkomunikasikan. Jadi ini al-hutamah itu yang keras tadi, ya. Kerasnya. Hadis yang ke-6, an Abi Maryam al-Azdi radhiyallahu anhu, dari Abu Maryam al-Azdi radhiyallahu anhu, annahu qala, bahwa dia berkata kepada Muawiyah, siapa Muawiyah? Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, ya. Beliau Muawiyah radhiyallahu anhu menjadi khilafah setelah siapa? Setelah Hasan. Jadi Ali Al-Hasan putranya Ali terus diserahkan kepada Muawiyah radhiyallahu anhu. Jadi berkata seseorang, Al-Azdi ini menasihati Muawiyah. Sami'tu Rasulullah SAW. Dan ini bentuk nasihat. Jadi boleh kita menasihati pemimpin tadi. Jadi saya dengar Rasulullah bersabda, man wallahu Allahu syai'an min umuril muslimin. Siapa yang Allah berikan
walikan kepadanya urusan orang-orang muslim, fahtajaba duna hajatihim wa khallatihim wa faqrihim, maka dia ihtajab. Ihtajab itu kayak dia membatasi dirinya. Jadi dia, istilah kasarnya kita mungkin dia berbalik punggung, ya. Tidak peduli, dia tidak memperhatikan hajatihim, keperluan mereka, wa khallatihim, terjemahnya mungkin sama ya, kebutuhan mereka, wa faqrihim, dan kefakiran mereka, kekurangan mereka, maka ihtajaballahu duna hajatihi wa khallatihi wa faqrihi yaumal qiyamah. Maka Allah juga akan menjadikan diri seakan-akan Allah pun akan berbalik kepada dia, tidak akan memperhatikan kebutuhannya, semua yang dia perlukan. Jadi boleh, dan ini nasihat kepada pemimpin, kepada Muawiyah. Dan alhamdulillah Muawiyah pun langsung terdampak. Faja'ala Muawiyah, maka Muawiyah langsung mengangkat rajulan ala hawaijin nas, seorang menteri misalnya yang tugasnya memenuhi kebutuhan manusia. Kalau sekarang menteri tugasnya memenuhi kebutuhan manusia, jadi langsung berdampak. Jadi Muawiyah mendengar hadis itu langsung oke, berarti saya perlu orang yang saya tugaskan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jadi di sini misalnya contoh pimpinan yang mudah dinasihati, apalagi di sini dengan kalam Nabi Muhammad SAW, langsung di follow up dengan langsung diangkat seorang yang tugasnya memenuhi hawaijin nas, keperluan manusia, untuk memenuhi keperluan manusia. Dan ini konsep-konsep yang tadi sering disebutkan dalam ajaran Islam, disebutnya al-jasa, balasan itu min jinsil amal, sesuai dengan amalnya. Jadi dia tidak memenuhi hak orang yang di bawahnya, maka yang dalam hukumannya hak dia pun tidak dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini 6 hadis yang kembali mengingatkan kepada kita yang perlu hati-hati. Dan yang hadis pertama tadi menjadi panduan kita, semua kita pemimpin, jadi tidak menunjuk kepada siapa-siapa, tapi kita sendiri pemimpin. Bahkan ada kata kunci yang benar, khadim saja, ya, khadim yang tidak, istilahnya khadim itu kesannya lawannya pemimpin, ya. Artinya ada pemimpin baru ada khadim, ada pelayan. Tapi dalam hadisnya eksplisit wal khadim, pelayan itu juga dia ra'i fi mali sayyidi, dalam harta tuannya. Dan kita bayangkan ya, seandainya misalnya kita di rumah terbantu oleh khadim yang memang amanah dengan harta kita, ya. Seandainya dia tidak amanah, itu ya, karena kita kasih akses rumah kepada dia, bisa musibah. Jadi kembali, semua level kepemimpinan yang di sini diingatkan itu amanah yang begitu berat. Dan di bab selanjutnya dilanjutkan dengan al-imam al-adil, pemimpin yang adil. Dan kita lihat, dan kadang menarik ketika memperhatikan mengapa Imam Nawawi memisahkan yang bab ini dengan bab yang adil. Mungkin itu yang bisa kita pelajari. Semoga menjadi pelajaran bagi kita, memberikan motivasi kepada kita untuk berhati-hati dan untuk mawas diri melihat apa yang bisa kita perbaiki. Tadi kata kuncinya tidak rush, ini mungkin diantara keyword kita hari ini. Jadi seorang pemimpin yang penting dia, saya coba cari ya, ini wahuwa ghashun, dan dia ghashun, menipu. Dalam hadis lain, la thumma la yajhadu lahu, dia juga tidak bersungguh-sungguh. Yang perlu dihindari adalah ghash, menipu, mengelabui. Dia tahu yang benar yang harus dikerjakan, tapi dia tidak kerjakan. Karena bisa jadi ya memang pengetahuan dia segitu, dia mengerjakan atas apa yang dia yakini, ya itulah dia. Dan nanti Allah akan menghukum dia, menghisab dia sesuai ilmu yang dia miliki. Menjadi masalah kalau dia tahunya A tapi dia kerjakannya B, itu yang jadi
masalah. Dan bagi kita ini pun ada sisi sisi optimisme. Jadi jangan sampai juga hadis-hadis seperti ini membuat kita tidak optimis saja kita sebutnya. Seorang muslim pun perlu di antara kalangan muslim berani tampil untuk menjadi pemimpinnya. Kata kuncinya adalah dia tidak menipu dan dia berusaha sebaik mungkin yang bisa dia kerjakan. Tentu sebagaimana lazimnya ada proses belajar. Mungkin dia tidak baik, tapi kelak itu menjadi pembelajaran baginya untuk lebih baik. Jadi istilahnya bisa jadi dia salah strategi, perusahaannya bangkrut. Ya bisa jadi. Apakah dia berarti dihukum oleh Allah SWT? Pertanyaan kembali tergantung. Apakah dia menipu atau tidak? Kalau memang ya ilmunya segitu sebagai direktur akhirnya perusahaannya bangkrut, ya udah begitu. Ya, memang kemampuannya segitu dan dia akan dihisab sesuai dengan kemampuannya oleh Allah SWT. Dia sudah jihad, dia sudah bersungguh-sungguh. Itulah yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang jadi masalah tadi dia tidak sungguh-sungguh, dia tahu tapi dia tidak mengerjakan. Itu alhamdulillah kita tutup dengan doa pada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.